Misalnya ada di antara kita yang belum bisa melaksanakan haji, tapi ingin niat untuk melaksanakan haji, kita nggak bisa berangkat karena belum ada bekal. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mencatat bagi mereka yang ingin berangkat haji ini di dalam bagian orang-orang yang melaksanakan haji, minal hujjaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayahnya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian, pada hari ini kita sudah memasuki bulan haji. Ini Dzulhijjah, bagian dari Asyhurul Hurum, bagian dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini saudara-saudara kita berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Al-Hajj, yaitu dari ayat 26, 27, 28 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang bagaimana seruan Nabi Allah Ibrahim kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Untuk itu insyaallah kita akan bahas kali ini tentang masalah haji, ya, kurban dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, su'udzon, ujub dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد lillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim perintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk mengumumkan kepada manusia untuk melaksanakan haji. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menerangkan di sini wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ingatlah dan ceritakanlah tatkala kami memberikan kepada Nabi Allah Ibrahim di mana di sana akan dibangun Baitullah, makanal bait. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan alla tusyrik bi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu. Wa tahhir baiti lit ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Dan sucikanlah rumahku ini lit-ta'ifin, bagi mereka-mereka yang bertawaf, wal qa'imin, dan bagi mereka-mereka yang beribadah, war ruk'is sujud, dan bagi mereka-mereka yang ruku dan sujud. Ini sebenarnya wal qa'imin war ruk'is sujud ini ya, secara keseluruhan maksudnya bagi mereka-mereka yang mendirikan sholat, ya, karena diantara pekerjaan sholat yaitu ada berdiri, ada ruku dan ada sujud diantara rukun-rukun sholat itu, ya. Jadi wa tahhir baiti lit ta'ifin, sucikanlah rumahku ini bagi mereka-mereka yang tawaf dan juga yang mendirikan salat, yang menjalankan salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Wa adzin fin nas, dan umumkan kepada orang-orang. Ya, al-adzan itu adzan dah kata
adzana yu'adzinu, fi'il amrnya adzin. Ya, bentuk masdarnya adzan, artinya pengumuman tentang sesuatu. Ya. Kalau adzan biasa kita 5 waktu, itu pengumuman tentang masuknya waktu atau seruan untuk menunaikan sholat. Zaman Nabi adzan juga suka dikumandangkan bukan untuk sholat, tapi untuk mengumpulkan orang. Misalnya ada pengumuman penting, ada untuk berjihad, cuman nggak pakai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah seperti itu. Ya, kalau yang dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu berarti itu adalah waktu sholat. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyuruh kepada manusia bil hajj, ya, menyuruhnya bukan untuk salat, di sini maksudnya untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh semua manusia, Nabi Allah Ibrahim mengatakan, bagaimana suaraku ini akan sampai kepada manusia? Ya. Allah katakan, ya, inna ma'alaikal adhan wa 'alainal balagh. Tugasmu hanya mengumumkan, ya, wa 'alainal balagh, dan kamilah yang akan menyampaikan kepada umat manusia. Maka Nabi Allah Ibrahim naik di Jabal Abi Qubais, lalu mengumumkan tentang diwajibkannya haji, menyerukan kepada manusia untuk melaksanakan haji. Maka seruan Nabi Allah Ibrahim ini disampaikan oleh Allah kepada hati-hati manusia yang beriman kepada Allah, sehingga mereka semuanya melaksanakan ibadah haji. Ini sejak zaman Nabi Ibrahim terus, ya. Walaupun pada zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus itu orang melaksanakan haji, cuman kadang-kadang pelaksanaannya sudah banyak menyimpang gitu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, dan diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, diwajibkan melaksanakan ibadah haji, Nabi contohkan manasik haji yang benar, ya, cara-cara melaksanakan ibadah haji yang benar, sampai Rasulullah katakan, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik haji kalian ini dariku. Lihat contoh bagaimana Rasulullah SAW melaksanakannya. Seperti itu. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj, sampaikan kepada manusia, umumkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Niscaya mereka akan datang kepada engkau rijalan, baik dengan berjalan kaki, ya, kalau daerahnya yang dekat, ya, lokasinya dekat dari Mekah, mereka jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan juga ada yang berkendaraan dengan unta, ya, sampai untanya kurus karena jauh perjalanannya. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka semuanya datang dari berbagai pelosok penjuru yang jauh. Allah Subhanahu wa taala di sini tidak sebutkan mereka akan datang naik pesawat atau naik kapal laut atau naik kendaraan. Tidak disebutkan, karena Allah berbicara ketika ayat ini diturunkan, masanya belum dikenal pesawat, belum dikenal mobil, ya, belum dikenal kereta seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan sesuai dengan daya tangkap mereka, ya, seperti itu. Tapi yang pasti mereka akan datang. Nah, kita saksikan bagaimana saat ini, ya, kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong menuju tanah suci. Dari Indonesia, dari berbagai pelosok, ya, dari daerah-daerah yang jauh, mereka, ya, berdatangan ke tanah suci. Ini adalah
memenuhi seruan Nabi Allah Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah, karena Allah yang menyampaikan ke hati-hati mereka. Memang kewajiban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan, ya. Kewajiban ini nggak mudah, ya. Nggak setiap orang bisa melaksanakannya, karena kewajiban ini memerlukan bukan saja kemampuan materi, tapi juga fisik dan ya, mental, ya, karena daerahnya jauh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha bijaksana tentang kewajiban haji ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillah, hanya untuk Allah, hanya karena Allah, 'alan nasi hajjul baiti, diwajibkan kepada manusia melaksanakan haji ke Baitullah. Jadi tujuan pelaksanaannya harus karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin masyhur, bukan karena ingin dapat titel, bukan karena ingin dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang berhaji. Tidak, harus karena Allah. Karena kalau tidak, ya, akan sia-sia, ya, biaya yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, yang dicurahkan, ini akan menjadi sia-sia kalau bukan karena Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan hanya karena Allah diwajibkannya melaksanakan ibadah haji ini bagi manusia, man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi mereka-mereka yang mampu, ya, untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, ya, maka diwajibkannya, ya, haji ini itu bagi mereka-mereka yang mampu. Yang tidak mampu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan maaf kepada mereka. Dan kewajibannya ini pun ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, akulla amin ya Rasulullah, apakah kewajiban ini setiap tahun wahai Rasulullah? Wah, kalau setiap tahun lebih repot lagi, ya. Rasulullah tidak, ya. Lau qultu na'am la wajabat, ya, la wala mastata'tum. Andai kata aku katakan iya, maka itu berarti wajib bagi kalian tiap tahun, tapi kalian pasti tidak akan sanggup nantinya. Tidak, ya, tapi itu seumur hidup satu kali. Rasulullah pun sehaji satu kali, ya, seperti itu. Nah, kewajiban haji ini pada sampai saat ini malah, ya, makin berat, ya, karena yang ingin berangkat haji banyak, kemudian kuota terbatas, sehingga orang-orang yang akan melaksanakan ibadah ini harus ngantri, ya. Ngantri ada yang 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang lebih sekarang ini, ya, untuk mendapatkan melaksanakan ibadah haji tersebut. Tapi ya harus kita sabar nanti, ya, karena itu berarti itu juga bagian dari kesempatan yang belum, ya, diberikan kepada kita. Bagi mereka-mereka yang ada kemampuan, hendaknya ya mendaftar seperti itu, walaupun mengantri, kita berarti sudah niatkan, ya, kita untuk melaksanakan ibadah haji ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, man lam yahujj walam yuhdits nafsahu bil haji falyamut imma yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Barang siapa, atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang belum berhaji, ya, dia punya kemampuan, ya, tapi dia belum berhaji, walam yuhdits nafsahu bil haji, dan dia enggak mau, ya, enggak ada di dalam terbesit di dalam hatinya untuk melaksanakan haji. Dia mampu ini. Kalau yang enggak mampu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan, ya. Falyamut imma yahudiyan aw nasrani aw majusi. Silakan mati dalam Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya bagaimana pentingnya pelaksanaan ibadah haji ini. Jadi, ya,
kita niatkan supaya kita ini bisa melaksanakan ibadah haji. Kalaupun itu tidak terlaksana, kita sudah niatkan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala haji tersebut. Ya. Banyak orang yang tidak bisa melaksanakan karena suatu halangan, karena ketidakmampuan, tapi tetap Allah catatkan baginya pahala dari kewajiban tersebut. Rasulullah SAW yaitu pada saat peperangan Tabuk, ini peperangan yang sangat sulit, ya, peperangan menghadapi musuh yang sangat kuat, ya, yaitu tentara Romawi. Sudah gitu jaraknya ke Tabuk dari Madinah itu cukup jauh pada waktu itu, apalagi kalau ditempuh dengan ya onta atau kuda seperti itu. Perjalanannya jauh, musuhnya kuat, kemudian pada saat itu ya sedang panas terik, musim panas, dan saat peceklik, istilah kita tanggung bulan gitu. Artinya pada waktu itu kurma-kurma belum panen, tapi sudah mengkel, sudah menjelang panen gitu. Ini istilahnya kalau kita kan kalau belum gajian dibilang oh tanggung bulan gitu ya. Itu memang Rasulullah SAW ketika berangkat untuk perang Tabuk ini dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, sehingga Rasulullah umumkan siapa yang memiliki kelebihan maka silahkanlah menyumbang untuk perbekalan perang ini. Ya, kita kan dengarkan bagaimana para sahabat, di antaranya Sayyidina Utsman, ya, menyumbangkan hartanya untuk perbekalan perang ini, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Dan ada juga di antara para sahabat yang nggak mampu, nggak dapetan, ya, walaupun udah ada datang sumbangan, tapi banyak yang tidak bisa ikut perang. Tetap mereka datang kepada Rasulullah, apakah saya bisa ikut nih? Saya siap ikut berjihad. Rasulullah bilang nggak ada bekalnya, sebab ini perjalanan jauh gitu. Kalau tanpa bekal nanti bukan hanya memperkuat barisan kaum muslimin, nanti akan merepotkan gitu. Akhirnya sebagian nggak bisa ikut. Ada yang karena memang nggak ikut karena dia misalnya buta, atau dia sakit, atau pincang, atau memang nggak ada bekal tadi. Rasulullah berangkat dengan sahabat-sahabatnya yang tentunya yang memiliki bekal, dan di perjalanan ketika sudah jauh dari kota Madinah, Rasulullah berbalik melihat kota Madinah. Rasulullah katakan, inna bil madinati la rijalan ma salaktum wadiyan wala qata'tum tariqan illa wa hum ma'ana wa habasahumul udhur, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, sungguhnya di Madinah ini ada orang-orang yang kalian tidak menempuh suatu perjalanan, kalian tidak melewati suatu lembah, melainkan mereka ikut bersama kalian. Mereka pun mendapatkan pahala seperti kalian. Ya, kenapa kata Rasulullah kok mereka ikut bersama kita padahal mereka di Madinah? Habasahumul udru, karena mereka nggak bisa ikut ke sini karena mereka terhalang oleh uzur, ya, suatu yang halangan yang nggak bisa mereka berangkat, ya, seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya, mungkin kita misalnya ada di antara kita yang belum bisa melaksanakan haji, tapi ingin niat untuk melaksanakan haji, kita nggak bisa berangkat karena belum ada bekal. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mencatat bagi mereka yang ingin berangkat haji ini di dalam bagian orang-orang yang melaksanakan haji, minal hujjaj, ya. Insyaallah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa, ya, menjalankan ibadah haji dan ziarah di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala katakan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dengan melaksanakan haji mereka akan menyaksikan manfaat-manfaat yang akan mereka dapati. Pelaksanaan ibadah haji ini adalah merupakan ibadah yang komprehensif, ya, ibadah yang mempersatukan di antara semua umat manusia, ya, kaum muslimin tentunya, dari berbagai negara, dari berbagai suku, dari berbagai kabilah, dari berbagai warna kulit, dari berbagai strata ngumpul di sana dalam seragam dan pakaian yang sama, dikumpulkan di Padang Arafah dalam pakaian yang sama semuanya. Nggak ada jenderal, nggak ada kopral di sana, nggak ada presiden, nggak ada rakyat jelata. Sana sama semuanya. Ya, tidak ada kaya dan miskin. Ini gambaran sebenarnya, ya. Di awal surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan tentang bagaimana peristiwa hari kiamat. Ya, di awal kalau di dalam surah Haji, kalau kita baca awal surah Al-Hajj, di sana menggambarkan, ya, tentang hari kiamat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai manusia semua, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, karena sungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Kita sudah kalang kabut kalau ada gempa bumi yang belum seberapa, baru misalnya 5 skala Richter atau 6, 7 seperti itu. Bagaimana kalau terjadinya hari kiamat, di mana bumi ini berbenturan dengan planet-planet yang lain? Ketika tsunami saja, ya, banyak orang yang, ya, ketika terjadinya itu kalang kabut, ya, nggak tahu dia melakukan apa. Bahkan dikatakan ada orang sangat berbakti. Ini cerita dari orang Aceh sendiri. Ya, dia temennya sangat berbakti kepada orang tuanya, diurusin orang tuanya yang sudah tua. Keperluannya apa diurusin. Tapi ketika terjadi tsunami itu langsung ditinggalin, padahal itu orang tuanya sendiri. Sehingga dia kalau dia akhirnya selamat. Dia cerita seperti ini, dia menyesal sekali ketika terjadi peristiwa, kalau ingat peristiwa tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, ya, lebih dahsyat dari tsunami itu. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ketika terjadi hari kiamat tersebut, kalian akan saksikan bagaimana seorang ibu yang sedang menyusui, dia meninggalkan bayinya. Ya, ibu kan begitu sayang kepada anaknya, apalagi dia masih bayi. Ini kalau terjadi kiamat, ya, ketika terjadi hal ini, ya, anaknya pun ditinggalkan. Ini spontan, sama seperti tadi baru terjadi tsunami saja, seorang yang ngurusin ibunya yang sudah tua itu ditinggalkan seperti itu. Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan ini. Itu contoh hanya. Jadi kiamat-kiamat kecil itu seperti tsunami atau gempa bumi itu adalah contoh-contoh kecil. Ini kalau kiamat yang sebenarnya lebih dahsyat lagi. Ya, apa yang Allah gambarkan ini real. Allah tidak dusta dalam apa yang disampaikannya. Allah Subhanahu wa taala Maha benar dalam segala firman-Nya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Orang yang sedang hamil menggugurkan kandungannya. Wa taran nasa sukara. Kamu lihat orang-orang seperti dalam keadaan mabuk. Ya, kelimpungan.
nggak tahu mau kemana seperti itu. Wa ma hum bisukara, padahal mereka sama sekali tidak mabuk, akalnya tetap masih ada, sehat. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi itu adalah karena azab Allah begitu dahsyat. Nah, ini ketika di padang Arafah juga, nanti setelah hari kiamat tentu kemudian manusia akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan dalam keadaan ya, sesuai dengan hadis Nabi ya, dan juga firman Allah, kama bada'nakum ta'udun, kalian akan dikumpulkan, kalian kembali seperti kami awalnya menciptakan kalian ya, tidak berpakaian ya, tidak beralas kaki, dan juga dalam keadaan yang belum disunat seperti itu. Ini ya sesuai keterangan Nabi, dan kalau dari firman Allah, kami akan kumpulkan kalian seperti awalnya kalian diciptakan. Di padang Arafah itu adalah merupakan gambaran bagaimana kita nanti di padang mahsyar. Di sana jugalah ya, menggambarkan bagaimana kita semuanya diciptakan dalam keadaan sama. Ya, Rasulullah SAW di Hajjatul Wada pun berkhutbah dengan khutbah yang terkenal. Ya, Rasulullah katakan, inna dima'akum wa amwalakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian itu haram bagi kalian. Artinya ya, tidak boleh kita ini sembarangan ya, merusak nama baik seseorang, mengambil harta seseorang, atau mengalirkan darah seseorang ya, itu adalah haram, seperti diharamkannya dimuliakannya tanah suci ini ya, di negeri yang mulia ini ya, dan juga di bulan haram, di bulan ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah pun mengingatkan, annasu sawasiyatun ka asnanil musht, manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala seperti gigi-gigi sisir ya. Sisir ya rata, sisir kalau nggak rata nonjol-nonjol misalnya nggak bisa kita buat nyisir. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li abyadha ala aswada. Tidak ada keutamaan bagi seorang Arab dengan orang non-Arab, bagi orang berkulit putih dengan kulit hitam, bagi orang kulit merah dan dengan kulit kuning misalnya, illa bittaqwa, melainkan dengan ketakwaan. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memandang kita semuanya sama ya. Kemuliaan di sisi Allah adalah dengan ketakwaan. Dan selain itu, ibadah haji adalah juga ibadah di mana dipertemukannya kaum muslimin tadi. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mereka kaum muslimin saling bantu-membantu di antara mereka, saling tolong-menolong di antara mereka, saling memecahkan, bagaimana membantu memecahkan problema yang terjadi di antara mereka. Andai kata ibadah haji ini benar-benar dimanfaatkan seperti itu, niscaya kaum muslimin tidak ada yang menderita seperti yang saat ini di Palestina atau di berbagai negara yang kesulitan. Tapi sekarang ibadah haji hanya dijadikan ibadah ritual saja. Bahkan ada ya, misalnya dilarang, menyuruhkan untuk membela Palestina aja dilarang seperti itu. Padahal pertemuan yang semacam ini adalah pertemuan yang sangat bermanfaat. Sebagaimana kita ini setiap hari dipertemukan di masjid dalam salat berjamaah ya, itu sebenarnya agar supaya kaum muslimin ini ya bisa mengenal di antara mereka, saling sapa di antara mereka, saling akur di antara mereka, saling menghubungkan silaturahmi di antara mereka.
Karena kita di dalam beribadah ini bukan hanya kita diperintahkan beribadah secara individu. Kita ini makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu di dalam ibadah kita ini ya ada ibadah yang individu antara kita dengan Allah, ada juga ibadah yang bersifat jama'i. Setiap hari misalnya untuk orang laki diwajibkan untuk disunnahkan ya muakkadah, sunnah muakkadah, ada sebagian mewajibkan seperti itu untuk salat berjamaah di masjid. Ini tujuannya adalah untuk mempersatukan. Kemudian setiap pekannya ada lagi yang perkumpulan yang lebih besar dari salat jamaah, yaitu salat Jumat. Ya, salat Jumat dikumpulkan lebih besar lagi dari ya, kalau tadi misalnya seorang bisa ya, sholat di musala masing-masing, tapi ketika hari Jumat ya mereka kumpul di masjid seperti itu. Ini ketika Idul Fitri juga dikumpulkan ya, salat Idul Fitri atau Idul Adha dikumpulkan dari ya, berbagai ya, masjid, dari sebagai misalnya musala seperti itu. Dan kalau di musim haji, nah itu dikumpulkan lagi ya, dari berbagai negara. Nah ini adalah merupakan lambang bagaimana kaum muslimin ini sebenarnya diperintahkan seperti dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Kaum mukmin laki-laki maupun perempuan sebagian adalah ya, sebagai wali, sebagai pelindung bagi sebagian yang lain. Saling menopang, saling membantu, saling menolong satu sama lain. Ini adalah ciri dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah gambarkan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan kaum mukminin di dalam persaudaraan mereka, dalam kecintaan mereka, dalam kasih sayang di antara mereka, Rasulullah gambarkan kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kita ini ya, dengan kaum muslimin dimanapun berada seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'alahu sa'irul jasadi. Kalau ada yang seperti satu tubuh, kalau ada yang satu tubuh kita, anggota tubuh kita sakit, pasti sakitnya itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Sakit jari kita, cantangan misalnya, ya kita akan merasakan meriang. Bisahari warahmah. Itu adalah Rasulullah gambarkan dengan gambaran yang begitu indah, gambaran yang begitu logik tentang kaum mukminin ini. Jadi kalau dimanapun kaum muslimin menderita, ya, kalau dia ada iman akan terasa penderitaan itu di dalam hatinya. Ya. Tapi sekarang ya, banyak kaum mukminin ya, saudaranya, anggota tubuhnya menderita, dia nggak merasakan. Sama seperti seorang ya, walaupun memiliki satu tubuh yang sempurna, ya ketika mau dioperasi misalnya, mau diamputasi tangannya, dibius dulu, kan dibius ya. Ketika dipotong tangannya misalnya, atau anggota organ tubuh lainnya dibelek, ditoris, dia nggak merasakan sakit. Nah ini gambaran kaum muslimin sekarang seperti itu, terbius. Kita ini lagi terbius sehingga nggak merasakan. Ini saudara, apalagi misalnya yang di tanah Arab lebih dekat ke Palestina itu, ya, terbius oleh harta, terbius oleh kemewahan, terbius oleh penguasa-penguasa yang zalim, sehingga mereka ya, dilarang seperti itu dan dilupakan ya, tentang saudaranya yang menderita. Ini kalau masih ada keimanan, tentu apa yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ini akan terasa dan akan membuat kita tergerak untuk membantu ya, saudara-saudara kita, baik yang jauh maupun yang dekat ya. Karena kaum muslimin, kaum mukmin ini tidak dibatasi ya, keimanan ini tidak dibatasi oleh teritorial, oleh bangsa, oleh warna kulit ya. Allah katakan innamal mu'minuna ikhwatun, seperti itu.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala katakan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan yang akan mereka dapati buat mereka itu. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar supaya mereka selalu mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, berzikir pada hari-hari yang tertentu. Ya, di sana disunahkan dalam praktek haji itu banyak-banyak bertaubiah, banyak-banyak berzikir, ya seperti itu. Dan juga ya mengingat Allah Subhanahu wa taala atas rizki-rizki yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan mereka dari berbagai hewan ternak. Ya, ini mengisyaratkan bagaimana ya disunahkannya untuk berkorban, ya, menyembelih hewan korban. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, maka makanlah dari hewan korban tersebut dan beri makan pula al-ba'isal faqir. Al-ba'is ini orang miskin, al-faqir dan orang fakir. Ya, ini berbicara tentang orang-orang yang dihaji, pergi haji di sana. Bagi mereka-mereka yang tidak berhaji, kita di Indonesia misalnya pada saat ini kita tidak berangkat ke sana, ya, tidak melaksanakan haji, tapi ada amalan-amalan, ya, yang mana kita ini disunahkan untuk melakukannya seperti mereka-mereka orang yang berhaji, ya, diantaranya kita disunahkan berpuasa, ya, di hari Arafah. Puasa Arafah di sini buat orang yang haji tidak sunahkan, ya, tapi kita yang tidak berhaji disunahkan, ya, puasa Arafah. Rasulullah katakan puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa 1 tahun, seperti itu. Dan sunnah puasa sebenarnya juga bukan di hari Arafahnya, ada yang di hari Tarwiyahnya, bahkan ada yang puasa dari tanggal 1, seperti itu, ya. Ini 10 hari di bulan haji ini adalah 10 hari-hari yang mulia, ya, dan juga malam-malamnya malam-malam yang mulia. Selain itu juga disunnahkan berkurban, ya, berkurban mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Kautsar. Allah ingatkan betapa besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Suratul Kautsar ini surahnya pendek, ini surah paling pendek dalam Al-Qur'an, ya. Hanya tiga ayat. Walaupun pendek tapi maknanya begitu luas. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suratul Kautsar walaupun khitabnya ini artinya yang diajak bicara awalnya adalah Nabi, tapi sebenarnya maknanya ini juga untuk kita semua, untuk mengingatkan kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau, a'tainaka. Ka ini arti kamu, maksudnya adalah Rasulullah SAW. Al-Kautsar. Kautsar ini dari kata katsura, itu artinya banyak. Berbagai nikmat yang banyak. Al-Kautsar juga, ya, diartikan sebagai telaga Kautsar yang Rasulullah dijanjikan, ya, dalam satu riwayat hadis nanti, ya, Rasulullah SAW akan memberikan minum kepada umatnya, ya, umatnya tentu yang mengikuti Rasulullah SAW. Kalau yang nggak mengikuti Rasulullah SAW, walaupun mereka adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasul, dihalau dari minum telaga Kautsar tersebut. Rasulullah SAW dalam riwayat tersebut ada orang yang Rasulullah kenal, ya, lalu dihalau oleh para malaikat, ya, dikatakan, ya, Rasulullah bilang itu ashabi, itu sahabat-sahabatku. Terus Rasulullah SAW, ya, malaikat mengatakan innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Ya, jadi nggak mengikuti apa sunnah Rasulnya lagi,
keteladanan Rasul, akhirnya mereka tidak mendapatkan minum itu. Ini salah satu makna dari Al-Kautsar tadi. Ada yang mengatakan makna Al-Kautsar arti dinul Islam, agama Islam. Ada yang mengatakan makna Al-Kautsar adalah Al-Quranul Karim. Ya, sungguhnya kami telah memberikan kepada kamu ya Al-Quran. Ya. Sungguhnya kami memberikan kepada kamu yaitu dinul Islam ini. Ya, itu makna di para mufassir menyebutkan ya berbagai makna dari Al-Kautsar ini. Tapi makna al-jami'ah, makna yang mencakup semuanya adalah berbagai nikmat yang Allah berikan tadi. Baik itu nikmat yang sudah dirasakan sendiri oleh Rasulullah maupun nikmat yang akan dirasakan nanti di yaumil qiyamah. Jadi semua itu disebut Al-Kautsar. Ayat ini juga ada kaitannya dengan apa yang Allah ingatkan kepada nabinya dalam surah Ad-Duha. Di dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah SAW, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah Allah telah mendapati engkau dalam keadaan yatim, ya, fa'awa, lalu Allah melindungi kamu. Ini juga nikmat dari Allah, mengingatkan kepada Rasulullah bagaimana karunia Allah yang senantiasa Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau dalam keadaan yatim lalu Allah melindungi kamu? Kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW ketika dilahirkan, ya, bahkan ketika masih dalam kandungan ayahnya sudah meninggal. Ketika dilahirkan kemudian setelah umur 6 tahun ibunya pun meninggal. Rasulullah SAW menjadi yatim piatu, ya. Jadi Allah ingatkan ini. Bukankah Allah dapati engkau dalam keadaan yatim lalu Allah melindungi kamu, ya, diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, kemudian diasuh oleh pamannya. Begitulah ya perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam surah Al-Insyirah juga, Alam Nasyarah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan ketika Rasulullah SAW mendapat cobaan, gangguan dari kufar Quraisy, Allah lapangkan dada Nabi. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Bukankah telah kami lapangkan dada kamu? Wa wada'na anka wizrak, kami tanggalkan beban kamu. Ya. Alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggung kamu tersebut. Artinya bagaimana Rasulullah SAW diberikan kekuatan di dalam menghadapi berbagai cobaan. Bahkan diingatkan sebelum Rasulullah lahir pun Allah berikan karunia ketika kelahirannya Nabi, yaitu pada saat itu kota Mekkah akan dihancurkan oleh tentara Abraha dengan pasukan gajahnya. Itu tepat pada saat Rasulullah SAW dilahirkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu saksikan apa yang dilakukan oleh Tuhanmu terhadap pasukan gajah? Ini semua adalah bagian-bagian dari nikmat-nikmat Allah. Allah sebutkan kepada nabinya, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau begitu banyak nikmat-nikmat. Ini walaupun khitabnya saya katakan tadi ini kepada Nabi, tapi ini juga kepada kita, sebagai renungan kepada kita. Sejak kita dilahirkan sampai sekarang, bukankah begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan? Kemudahan-kemudahan, karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli artinya maka salatlah. Ya. Ini satu-satunya perintah salat yang pakai kata shalla yusalli, ya. Sebenarnya perintah salat
yang berulang-ulang memerintahkan kita salat, bukan sholli atau sallu, tapi wa aqimis shalah, wa aqimus shalah, seperti itu, dirikanlah salat. Oleh karena itu para mufassir menafsirkan ini maksudnya adalah salat Idul Adha, salat sunnah. Tapi yang makna secara luasnya ini adalah maksudnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan salat secara umum, yaitu bagaimana salat itu adalah merupakan ibadah yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk merefleksikan rasa syukur kalian kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan kepada kita, fasalli, maka salatlah, beribadahlah, jalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Terutama sekali ibadah salat. Ini adalah ibadah vertikal antara kita dengan Allah. Salat adalah merupakan digambarkan seperti mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala karena dalam salat kita baca ayat-ayat Quran membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran hubungan kita, hubungan baik kita dengan Allah, atau yang sering disebut dengan hablum minallah. Fasalli li rabbika, maka salatlah. Ditekankan di sini li rabbika, hanya untuk Tuhanmu. Jadi ibadah kita yang vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, harus hanya karena Allah. Kalau bukan karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Ditekankan di sini li rabbika, hanya untuk Tuhanmu, bukan untuk yang lainnya. Wanhar, dan berkorbanlah. Ada kata nahara di situ. Nahar ini tenggorokan, artinya biasanya kalau hewan korban itu terutama unta, ditores di tenggorokannya situ. Wanhar artinya sembelihlah hewan korban. Ini kalimatnya sebenarnya wanhar, fasalli li rabbika, wanhar ay li rabbika, gitu. Jadi salatlah hanya karena Tuhanmu, dan juga berkurbanlah hanya juga karena Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkurban juga jangan karena yang lain. Jangan karena gagah-gagahan, jangan karena ingin dipuji, ingin kesahar, bukan, jangan. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanahut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dari hewan korban itu dagingnya atau darahnya, yang sampai adalah ketakwaan kalian kepada Allah. Jadi keikhlasan kita dalam berkorban, maka itu yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima korban tersebut. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, kata nahar di sini, kalimat perintah berkorban ini, kalau tadi fasalli itu menggambarkan hubungan baik kita kepada Allah, wanhar ini menggambarkan perintah untuk bagaimana kita menjalin hubungan antara sesama kita. Karena hewan kurban itu dagingnya setelah dibagi-bagi, dicincang, kan akan dibagikan kepada fakir miskin, kepada handai tolan, bukan fakir miskin aja. Bahkan kita boleh, si orang yang berkorban boleh makan dari korban tersebut, daging korban tersebut. Ini sesuai dengan ayat dalam surah Al-Hajj ayat 28 tadi, fakulu minha, makanlah daripadanya. Boleh kita makan. Rasulullah pun ketika berkorban mengambil sedikit, kemudian dibakar dan dimakan. Fakulu minha, makan dari hewan korban itu.
wa at'imul ba'isal faqir, dan berikan kepada orang-orang yang susah dan juga orang fakir. Al-ba'is di sini menggambarkan orang miskin. Orang miskin arti orang yang memiliki kebutuhan, ya, walaupun dia bekerja, dia berusaha, tapi belum cukup kebutuhannya, tapi dia tidak minta-minta kepada orang. Ini orang miskin, ya. Kalau fakir itu orang yang punya kebutuhan tapi suka minta-minta. Itu fakir, ya. Bedanya fakir dengan miskin. Kalau orang miskin itu dia beraktivitas, dia bekerja, dia berusaha, misalnya apakah sebagai misalnya guru atau sebagai misalnya tukang ojek atau apa, semuanya dia berusaha, tapi kebutuhannya belum cukup seperti itu. Ya, itu adalah orang miskin, ya. Sama di dalam seperti yang diterangkan dalam surah Kahfi, ya, innas safinata kanat limasakina ya'maluna fil bahri. Sungguhnya kapal yang perahu yang saya rusak itu milik orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri, mereka bekerja, ya, sebagai nelayan. Lihat, orang miskin ya bekerja dia. Ya disebut miskin, ya, tapi dia, ya, penghasilan yang tetap tidak mencukupi. Itu gambaran miskin. Nah, ini jadi bagaimana perintah kurban ini adalah bentuk hubungan baik kita dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Jadi dalam agama ini kita diperintahkan bukan saja hanya kita memperbaiki hubungan dengan Allah, kita ibadah saja, baca tasbih saja di masjid saja, di mihrab kita enggak, tapi enggak pedulikan lingkungan kita. Enggak mau peduli kepada orang-orang yang susah di sekitarnya. Ya, enggak, itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperdulikan orang yang seperti itu. Ya. Jadi dalam ayat yang pendek ini tergabung makna yang begitu luas. Jadi kita diperintahkan untuk memperbaiki hubungan baik kita kepada Allah dan juga untuk memperbaiki hubungan sesama kita. Fasalli li rabbika wanhar. Kemudian ditutup ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mencaci kamu, mencela kamu, dialah orang yang terputus. Abtar itu arti terputus. Kenapa kok ada kalimat ini? Ya, ini ada kaitannya dengan asbab nuzul dari turunnya ayat ini. Yaitu ketika Rasulullah SAW, ya, memiliki anak laki yang pertama, Qasim, meninggal masih kecil. Ya. Kemudian punya anak laki-laki lagi, ya, Abdullah, juga meninggal masih kecil. Ya. Yang hidup sampai dewasa anak-anak perempuan saja. Ya. Termasuk yaitu ketika nantinya di Madinah, Rasulullah pun punya anak laki lagi yang bernama Ibrahim, juga meninggal masih kecil, ya. Jadi anak putra Rasulullah yang laki adalah tiga, ya, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Kalau anak perempuannya 4, ya, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, dan Fatimah, ya, alaihimussalatu wassalam. Nah, ini di kalangan bangsa Arab dulu itu, ya, yang menjadi kebanggaan adalah anak-anak laki. Ya. Oh, kalau orang punya anak laki, oh bangga dia. Ya, karena anak laki yang akan melanjutkan, ya, kebanggaan orang tua, ya, kekuatan orang tua dan sebagainya, ya, itu menjadi sesuatu yang membanggakan di zaman jahiliyah. Kalau lahirnya anak perempuan nggak dianggap itu. Mereka bahkan merasa malu. Kalau punya anak perempuan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim.
Kalau orang diberitahu, oh anak kamu lahir, sudah lahir, ya sudah, istri kamu sudah melahirkan, tapi anaknya perempuan, langsung muram wajahnya. Dhalla wajhu muswaddan, wajahnya seolah-olah menghitam. Wa huwa kadhim, dia mangkel, kesal, menahan amarah. Oh, kenapa anakku perempuan? Seperti itu. Ya, dulu sebelum Islam seperti itu, tapi setelah Islam datang, Nabi Muhammad membawa Islam ini, wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam Al-Qur'an pun ada surah An-Nisa. Ya, seperti itu. Tidak ada surah Ar-Rijal, ya. Nah, ini Rasulullah SAW ketika anaknya yang laki ini meninggal, ya, ini jadi bahan ejekan buat orang-orang kufar Quraisy. Wah, mereka bilang, kalian gak perlu khawatir tentang dakwah Nabi, dakwah Muhammad ini, katanya. Karena dakwahnya gak ada yang nerusin nanti. Dia gak punya keturunan dari anak laki tadi, anak lakinya meninggal semua. Ya, nah, cemoohan mereka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat Al-Kautsar ini, ya, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang-orang yang mencela kamu, mengejek kamu, mereka itu adalah orang-orang yang terputus, ya, keturunannya terputus, ya, nggak dikenal, ya, keturunan Abu Jahal, Abu Lahab, ya, sampai sekarang. Tapi keturunan Nabi, ya, walaupun anak lakinya meninggal masih kecil, ya, tapi melalui Sayyidatul Fatimah Az-Zahra, ya, menurunkan keturunan yang banyak, ya, sampai saat ini. Nah, ini merupakan jawaban dari cemoohan mereka yang mengejek Nabi. Dan juga sebenarnya dalam ayat ini merupakan gambaran tentang bagaimana dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, memerintahkan kita untuk mengingat akan karunia Allah yang begitu besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian untuk merintahkan kita juga untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan menjalin hubungan baik kepada Allah yang dilambangkan dengan salat, dan juga menjalin hubungan sesama manusia yang dilambangkan dengan tadi, ya, menyembelih hewan kurban. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, ya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.